Oke, one, two, three. Starting again, channel podcast Igrea Siswanto. Selamat berjumpa, ketemu lagi di channel Igrea Siswanto. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan tamu istimewa dari Salatiga sama Bapak Ahmad Tabrani MPDK. Oke, selamat pagi Pak Ahmad, apa kabar? Pagi Pak, kabar baik Pak, puji Tuhan. Oke, ketemu di channel podcast Igrea Siswanto. Pagi ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, Pak Ahmad Tabrani MPDK dari Salatiga. Ya, beliau selain sebagai ketua staf pesat, juga ketua JPA Nasional Jaringan Pelayanan Anak. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol santai aja nih Pak Ahmad. Ya Pak. Mau berbagi dengan teman-teman melalui media podcast ini ya. Nah, Pak, mau tanya nih, saya kenal pesat ini kan sebetulnya sejak saya masih muda, kira-kira tahun itu 92 saya sudah tahu nama pesat gitu. Ya. Nah, setiap malam minggu itu saya ada seorang pemuda datang gitu ya ke tempat saya di desa itu, dia tahu informasi, lalu ngobrol-ngobrol gitu ya. Saya tanya dari pesat, waktu itu saya nggak tahu pesat itu apa gitu ya. Setahu saya itu pesat itu seorang pemuda pelayanan gitu ya. Nah itu gambaran saya dulu gitu ya. Nah mungkin Pak Ahmad bisa jelaskan juga, banyak teman-teman di daerah ini yang juga mungkin belum begitu tahu ini pesat ini lembaga, yayasan atau organisasi apa Pak kira-kira gitu. Ya, terima kasih Pak Ege ya untuk waktunya. Pesat itu satu lembaga pelayanan interdenominasi secara badan hukum mengambil bentuk yayasan, jadi lebih dikenal sebagai Yayasan Pesat, singkatan dari Pelayanan Desa Terpadu. Jadi kami ini lembaga interdenominasi yang fokus ke desa-desa, ke pedalaman. Jadi dulu waktu sejak didirikan tahun 87 kita banyak programnya, ada pemberdayaan masyarakat desa, community development, pemberdayaan gereja, lalu kemudian kami buka TK di desa-desa. Nah sejak 2 tahun terakhir ini kami fokus kepada memuridkan anak desa. Jadi kita fokus bagaimana anak-anak di desa mendapat pendidikan yang lebih baik, lalu dimuridkan untuk mereka bisa kenal Tuhan, kenal potensinya, menggenapi rencana Tuhan dalam hidup. Oke. Singkatnya begitu Pak. Jadi gambaran kalau dulu Pak Igya ketemu anak muda pelayanan di desa, ya sebagian besar sekarang pesat juga masih banyak anak-anak muda yang kami didik, kami utus ke desa-desa. Ya, oke ya. Kalau saya kan sekarang sudah banyak ketemu Pak Ahmad, bahkan pernah pergi ke pusatnya gitu. Pasti ini banyak juga orang-orang di daerah yang pengen tahu apa sih pesat kan kira-kira gitu. Yeah. Nah, Pak, sejak kapan ini pesat ada proyek manajemennya kira-kira yang sudah dikerjakan dari tahun 89, terus kemudian apa yang ada dalam 1-2 tahun ke depan ini proyek manajemen yang sedang dikerjakan oleh pesat dan target goalnya apa kira-kira gitu? Mungkin lebih kepada program yang sifatnya jangka panjang. Jadi kami sejak 89 itu buka TK pertama di Lampung, lalu sejak itu kami banyak dibawa Tuhan, dituntun Tuhan untuk bawa TK, menjangkau anak-anak lewat pendidikan anak usia dini. Mungkin sudah lebih dari 150 TK yang kami dirikan di desa-desa, di pedalaman. Hanya sejak 2 tahun lalu beberapa TK kami serahkan kepada gereja setempat. Sekarang kami mengelola sekitar 100 TK yang tersebar di 22 provinsi di Indonesia. Ada juga SD di beberapa pedalaman, SMP, SMA di Wamena, Papua. Lalu ada beberapa pondok bina siswa. Kami juga fokuskan ke program yang namanya FC, Future Center. Ini pengembangan kepemimpinan anak usia 0 sampai 18 tahun. Jadi sudah ada 27 dan tahun ini kami akan buka lagi sekitar 10 untuk fokus. Jadi
penjangkauan pemurid anak usia dini yang sudah ada, kami lanjutkan dengan program Future Center itu, supaya ketika mereka lulus TK atau lulus PAUD, mereka masih ketemu dengan kami untuk terus kami muridkan sampai usia 18 tahun. Jadi kalau mau dibilang program project manajemennya beberapa tahun ke depan yang lebih kepada peluasan FC ke beberapa tempat, program FC ini. Kalau jangka pendek yang kami sedang kerjakan saat ini di musim pandemi ini, kami sudah dan sedang menyalurkan bantuan kepada sekitar 500 hamba Tuhan desa yang secara ekonomi terdampak, sangat terdampak dalam masa-masa pandemi ini. Beberapa hari lalu Bilangan Research Center merilis hasil penelitian, gereja-gereja kecil di pedesaan itu pendapatannya menurun 50-80%. Jadi sebelum masa pandemik saja banyak hamba Tuhan di desa-desa yang membutuhkan dukungan support, apalagi masa-masa seperti ini. Jadi beberapa bulan ke depan ini sifatnya hanya jangka pendek sekali. Kami menyalurkan bantuan kepada sekitar 500 hamba Tuhan desa yang kami kenal, kami lihat memang perlu untuk dibantu. Lalu kami juga sedang menyalurkan bantuan di samping masker, hand sanitizer, vitamin, juga bantuan untuk dukungan kebutuhan gizi kepada sekitar 6.000 lebih anak-anak yang kami melayani. Jadi guru-guru kami di desa-desa itu walaupun tetap menjaga aturan physical distancing, tapi juga mereka tetap melayani anak-anak dari rumah ke rumah, karena banyak anak-anak kan tidak punya keluarga-keluarga di desa tidak punya paket data yang cukup untuk dilayani secara secara daring gitu ya. Jadi teman-teman tetap antusias, semangat melayani dari rumah ke rumah selama masih bisa ketemu walaupun tetap jaga jarak dan sebagainya, seperti itu Pak. Jadi oke, ya. Pak Ahmad, jadi begini, tadi Pak Ahmad cerita kurang lebih ada 100 TK dan pernah membuka lebih dari 100 TK. Itu kan perlu SDM, perlu rekrutmen gitu. Proses itu menyiapkan tenaga-tenaga ahlinya ini gimana Pak? Jadi apakah merekrut dari luar yang sudah jadi, atau memang ada pusat pelatihannya lalu mereka nanti ditaruh begitu, kira-kira begitu Pak? Sejak awal kalau mau dilihat kelebihan pesat itu ada di SDM-nya. Jadi kami sejak awal memang begitu pesat berdiri mendidik sendiri tenaga-tenaga misi yang kami utus ke desa-desa. Jadi memang ada pusat pelatihannya. Jadi kami rekrut, kami didik. Dulu hanya seperti sekolah Alkitab, tapi karena berkaitan dengan perkembangan sistem pendidikan nasional, ada undang-undang Sisdiknas, kami ikuti. Karena itu kami juga buka program sampai S1 di Salatiga, Sekolah Tinggi Agama Kristen Terpadu Pesat. Nah, disinilah kami mendidik anak-anak muda yang kemudian kami utus ke desa-desa. Jadi katakan hampir mungkin 90% lebih gitu ya, 90% lebih tenaga pengajar pesat di desa-desa itu adalah hasil didikan kami sendiri. Karena itu visinya, value-nya, konsep teologisnya, passion-nya itu sudah lebih seragam. Karena sejak sebelum masuk pesat itu juga ada, sebelum masuk STAK Terpadu Pesat ada seleksi. Seleksinya punya panggilan kuat enggak ke anak, punya panggilan kuat enggak ke desa gitu. Jadi sejak awal sudah ada proses seleksi. Begitu Pak. Tapi ada nggak kemungkinan misalnya begini, orang dari luar pesat yang punya kapasitas misalnya, yang juga direkrut oleh pesat untuk bergabung di dalam kegiatan atau tadi pelaksanaan sekolah-sekolah seperti TK atau PAUD seperti itu kira-kira? Ada satu program namanya BFL, Building Future Leader. Ini dulu namanya SPD, Sarjana Pembaharu Desa. Jadi ini adalah sarjana non teologi yang punya beban sama dengan pesat, mau gabung sama pesat,
Tapi sebelum kami utus, kami bekali dulu selama 1 semester Pak di pusat pendidikan. Setelah itu kami utus. Jadi ada program namanya itu BFL. Jadi kalau ada sarjana-sarjana non teologi, justru yang non teologi yang kami cari Pak, yang punya beban, kita bisa melayani sama-sama. Dan sudah banyak yang bergabung dengan kami sejak awal sampai saat ini. Dan beberapa yang mengajar di sekolah-sekolah di Papua, di beberapa tempat, bahkan sekarang jadi pemimpin-pemimpin di pesat juga ada yang berasal dari program ini. Ya. Ini ada satu pertanyaan yang agak keluar dari topik nih Pak. Saya mau tanya gini, pesat itu di Nabire itu ada pesat yang terkenal dengan Pak Alexander ya Pak ya? Iya. Alexander itu. Kadang-kadang orang mengenal pesat itu dengan mengenal Pak Alexander ini Pak, begitu loh. Iya. Karena nama besarnya itu sudah lebih besar kayak daripada pesat gitu. Ya, gitu. Kira-kira gimana ini Pak? Sejarahnya lalu apakah hubungannya pesat yang di Nabire yang bahkan terekspos sampai dunia loh Pak, itu sampai Amerika apa itu mereka melihat pesat yang di Nabire itu kira-kira gitu. Iya, Pak Daniel Alexander kami panggil Koden. Koden itu juga salah satu pendiri pesat. Sejak awal bersama-sama dengan pesat, ikut melahirkan pesat, menjadi salah satu pemimpin pesat, dan sampai hari ini kami semua di pesat juga memandang beliau sebagai salah satu bapak rohani kami di pesat. Waktu saya di Kalimantan Barat, beliau beberapa kali kunjungi kami di Kalimantan Barat. Waktu saya di pelayanan di Sumatera Utara juga sempat beberapa kali mengunjungi kami di Sumatera Utara. Jadi beliau memang sering keliling. Ketika beliau mendapat beban dari Tuhan untuk Papua, beliau memulai pelayanan di sana dan juga menjadikan pesat sebagai organisasi untuk bernaung. Tetapi sejak awal memang dalam beberapa hal beliau mandiri, jadi lebih mandiri dibandingkan yang lain. Jadi sekarang ya juga karena mungkin kapasitas dan nama beliau lebih dikenal, jadi ya pesat Nabire menjadi salah satu pesat yang cukup dikenal gitu ya. Jadi ya masih bagian dari pesat, mengerjakan visi misi yang sama. Jadi sejak awal sih kami ingin dulu pesat itu menjadi sebuah kegerakan ya, kegerakan pelayanan kepedesaan. Jadi kalaupun ada yang kemudian punya hati yang sama, lalu kemudian melayani, lalu kemudian tidak pakai nama pesat juga tidak apa-apa sih. Yang penting kami kan tujuannya makin banyak desa dilayani, makin banyak anak-anak dijangkau. Tapi sampai hari ini Pak Daniel Alexander masih tetap menjadi bagian dari pesat. Pesat ya. Ya, itu karena saya pernah 5 tahun yang lalu pernah diundang di pelayanan di sana Pak. Itu keren tempatnya gitu. Dari TK sampai SMA ya Pak ya itu. Di Nabire-nya itu. Yeah. Itu secara bangunan fisik juga oke, sistem pendidikannya semua rapi sekali begitu. Nah, saya pikir kalau lembaga Kristen itu bisa seperti itu berseni, wah ini keren ini, saya pikir begitu. Nah, karena itu saya tertarik sebetulnya ini informasi ini supaya nanti teman-teman juga di daerah-daerah mungkin nanti siapa tahu dia tertarik, terpanggil ingin bergabung di pesat kan bisa digodok di stak pesat Salatiga Pak ya. Ya benar Pak. Pak Ahmad ini sebagai ketua staf pesat juga kan di JPA, Jaringan Pelayanan Anak Nasional gitu ya. Nah Pak, kita ini ingin tahu nih dalam kondisi sebelum COVID dan setelah COVID nih ada nggak sebetulnya organisasi atau lembaga-lembaga khususnya yang di pelayanan anak di dalam berjejaring atau di dalam usaha bersinergi, itu Pak Ahmad melihatnya gimana kira-kira? Atau ini mereka kayaknya nih jalan sendiri-sendiri ini, atau karena ada yang sudah mampu sendiri atau gimana ini Pak? Gitu. Ya, tahun 2011 waktu saya pindah
ke Jakarta, saya ketemu dengan beberapa teman dari berbagai lembaga pelayanan, dan waktu itu Monas pertama JPA ya tahun 2011. Saya lihat ada begitu banyak lembaga dan begitu banyak sumber daya yang sebetulnya dibutuhkan di berbagai daerah di bangsa ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan anak. Jadi di satu sisi ada satu tempat yang begitu limpah dengan sumber daya, ada satu lembaga yang kemudian punya banyak resource, tetapi di sisi lain ada banyak tempat yang sumber dayanya sangat sedikit, lalu kemudian juga gereja atau lembaga di satu tempat lain yang kemudian juga masih punya passion, punya visi kuat, punya panggilan kuat, tetapi tidak punya banyak sumber daya yang cukup gitu ya. Jadi lewat jejaring ini sebetulnya yang lemah kan menolong yang ditolong oleh yang kuat. Yang kuat juga sebenarnya belajar juga dari yang lemah sebetulnya gitu ya. Jadi saling belajar, berbagi sumber daya, kemudian bersinergi supaya tidak tumpang tindih. Ketimbang ada 2-3 lembaga besar di satu desa kan lebih baik kemudian menjangkau desa lain yang belum terjangkau, belum ada lembaga pelayanan ke situ. Jadi jejaring itu juga menolong kita untuk saling belajar, saling berbagi, tetapi supaya tidak tumpang tindih, atau juga mungkin dalam satu tempat kita bisa mengambil bagian-bagian yang berbeda sehingga kemudian anak bisa lebih dilayani secara holistik kan begitu. Jadi menurut saya penting sekali karena saya sendiri merasakan banyak ditolong lewat JPA, banyak kenal dengan banyak orang, lalu kemudian kenal dengan banyak teman. Nah, persahabatan itu juga kan tetap menguatkan ya. Jadi tetap menguatkan, tetap punya sahabat sebagainya. Jadi saya pikir jejaring itu mutlak diperlukan. Nah di masa pandemik ini tentu kebutuhan jejaring menjadi lebih besar lagi. Karena kalau kita lihat kesempatan untuk bertemu secara online kan menjadi lebih besar ya. Jadi lewat itu kita bisa banyak belajar. Jadi saya lihat kok kesempatannya kok menjadi lebih besar untuk kenal satu dengan yang lain, berbagi satu dengan yang lain, belajar satu dengan yang lain. Hanya memang dalam masa pandemi ini kita juga sadar bahwa ada hamba-hamba Tuhan di desa, di pedalaman atau di kabupaten yang juga kemudian tidak bisa setiap saat kemudian punya bisa melayani anak-anak secara online gitu ya, karena tidak semua keluarga-keluarga juga seperti yang saya sampaikan tadi mereka bisa akses online gitu ya. Jadi ini kan kita juga perlu menguatkan mereka, karena kalau gereja-gereja di kota mungkin link YouTube sekolah minggunya bisa dibagikan di setiap keluarga, lalu kemudian tiap keluarga bisa anaknya tetap sekolah minggu gitu ya. Tetapi kalau di desa kan tidak bisa gitu ya. Jadi ini teman-teman penggiat anak di desa-desa pedalaman kan kita perlu pikirkan bagaimana supaya mereka bisa tetap terus belajar, terus punya panggilan kuat, terus punya motivasi, tetap setia dan sebagainya. Dan itu lewat jejaring banyak hal yang kemudian bisa kita selesaikan. Iya, memang kadang-kadang ada sesuatu yang nggak pernah kita pikirkan nih, seperti kemarin itu kita kan mereka di daerah nggak punya jaringan susah, kuota nggak punya, kemudian gadget juga nggak punya, tapi ternyata ada juga guru-guru yang kreatif di daerah, ternyata seperti di Morowali, di Tentena, di Manado, itu kan ada budaya mereka kalau pagi itu menyiarkan lagu-lagu lewat toa itu Pak di gereja. Ternyata itu sekarang dipakai untuk menyampaikan cerita sekolah minggu ternyata. Jadi mereka tetap masih bisa menyampaikan itu. Nah itu kan bagi teman-teman di kota nggak pernah kepikir ya kayak seperti itu. Hanya melalui jaringan-jaringan seperti inilah kita ternyata bisa bertukar informasi gitu ya. Nah iya Pak. Jadi kisah-kisah itu kan sebetulnya bisa menginspirasi yang lain Pak. Ketika itu kita mendengar kisah itu dari sebuah jejaring atau dari pertemanan, itu kan bisa menginspirasi yang lain. Ya. Nah, itu keren itu sebetulnya. Nah,
oleh karena itu sebetulnya dulu kan kita banyak sekali anggotanya nih Pak. Kurang lebih ya 128 lah kira-kira lembaga gitu kan di GPA ini kan gitu kan. Tapi yang aktif ini kayaknya hanya sekitar 5%, 10% gitu. Yang lain sudah merasa settle atau nyaman dengan kondisi sendiri. Sebetulnya dengan saling berjejaring ini lebih banyak manfaatnya dan lebih banyak bisa bertukar informasi sebetulnya kan gitu Pak ya mestinya kan. Ya. Gitu. Iya, betul. Nah ini Pak fenomena ini yang ingin saya tanyakan. Ini kan banyak lembaga yang terjun di dalam pelayanan anak lalu menjadi partner gereja, gitu kan? Nah ada nggak Pak pengalaman pesat misalnya bagaimana ketika partner dengan gereja itu kadang-kadang partnernya ini tidak menjalankan tugas, gitu kan? Salah satunya itu. Atau ketemu gereja yang sudah besar, dia merasa kita lebih bagus kok programnya gitu. Atau juga mungkin pengurusnya nggak mau support gitu. Kadang-kadang kan gitu. Nah ini ada nggak ketemu seperti itu? Kalau ketemu misalnya gimana menurut Pak Ahmad kira-kira? Biasanya kalau sudah partner, biasanya kan memang sudah ketemu tujuan yang sama dan kemudian sama-sama komitmen biasanya kalau sudah partner. Kalau partner kan membuat kesepakatan kerjasama. Nah biasanya sih seperti itu. Memang pernah sih 1-2 yang kemudian tidak sesuai pernah, tapi itu sedikit sekali. Kalau di networking dalam jejaring kemudian kita ketemu dengan hamba Tuhan yang dengan gereja yang sebenarnya ketika dia kalau mau kembangkan pelayanan anak itu mungkin gerejanya akan berkembang lebih luas dalam waktu-waktu ke depan gitu ya, karena banyak anak-anak yang perlu dijangkau di daerah tersebut gitu ya. Tapi memang kan visinya belum didapat oleh hamba Tuhan ini, bebannya belum didapat. Jadi memang perlu ada orang yang kemudian berbagi tentang passion itu, tentang visi itu kepada mereka. Nah, ini sebetulnya ada juga anak-anak gitu. Saya lihat beberapa gereja yang saat ini cukup baik di beberapa tempat di Kalimantan Barat itu dirintis oleh pendetanya lewat pelayanan sekolah minggu. Lalu sekarang yang dulu di sekolah minggu sudah jadi keluarga-keluarga muda yang kemudian jadi jemaat mereka. Nah, mungkin kalau hal-hal ini kemudian disampaikan, diceritakan, dibagikan kepada hamba-hamba Tuhan ya itu cukup memberikan pencerahan kepada mereka. Dulu tahun 2004 saya ditugaskan ke Kalimantan Barat, TK Pesat di sana waktu itu ada 7. Cuman saya melihat potensinya besar sekali. Kalau seandainya tiap gereja itu buka PAUD atau TK, maka sebetulnya masalah pendidikan anak usia dini di Kalimantan Barat, khususnya di daerah Kristennya itu selesai. Tapi apalagi di satu desa itu biasanya 2 atau 3 gereja, tapi ada begitu banyak gereja yang kemudian tidak melihat itu sebagai satu hal yang perlu dilakukan oleh gereja. Lalu sejak 2005 sampai 2008 saya ke beberapa persekutuan hamba Tuhan, di sana ada namanya CPHT, Jaringan Persekutuan Hamba Tuhan Desa. Lalu mulai berbagi tentang penting anak, memuridkan anak, dan strategisnya PAUD atau TK. Waktu tahun 2009 kami membuka pelatihan singkat guru TK, itu kami latih selama 2 bulan yang punya gereja-gereja. Jadi gereja beberapa mengirimkan tenaganya, lalu kemudian setelah 2 bulan kami latih, mereka kembali ke gereja asal, lalu kemudian membuka PAUD, membuka TK. Jadi memang perlu ada yang ini Pak, yang memprovokasi mereka tentang pelayanan anak, gitu, baik gereja yang kecil yang belum settle maupun mungkin gereja yang sudah besar, kepemimpinan yang perspektif anaknya perlu ditingkatkan. Tapi di sisi lain juga kita perlu maklum karena banyak sekali pendeta yang punya tugasnya itu kan banyak sekali Pak, menggembalakan jemaat itu kan
bukan tugas yang mudah, tetapi kalau kemudian perspektif anaknya bisa paradigma pelayanan anaknya bisa berubah, ya setidaknya dia memberikan dukungan lah kepada departemen sekolah minggu yang ada. Jadi ya mesti inilah Pak, mesti memprovokasi, dan menurut itu salah satu tugas JPA ya. Ya, ini kalau kita lihat ini kan saya sendiri ini melihat pelayanan ini luas sekali gitu, tidak ada habis-habisnya gitu kan. Kalau kita bisa kerja berjejaring mungkin akan lebih cepat banyak menolong anak-anak kan begitu, kira-kira kan begitu Pak. Oke Pak, terima kasih waktunya, dan pertanyaan terakhir Pak. Pertanyaan terakhir, kira-kira masukan apa ini untuk menghadapi situasi perubahan yang saat ini terjadi ini kan? Ada teori-teori yang mengatakan ini new normal baru gitu. Jadi sesuatu yang nggak normal tapi sudah menjadi kebiasaan akan menjadi new normal lagi kan. Nanti pembelajaran melalui online ya, orang stay home dan macam-macam gitu kan. Nah, otomatis kan ini berpengaruh juga di dalam semua kegiatan seperti organisasi, pelayanan dan sebagainya. Nah, kira-kira Pesat sebagai lembaga yang besar kan bisa juga menjadi soko guru atau contoh di dalam memberikan masukan atau paling tidak terobosan-terobosan bagaimana menghadapi perubahan-perubahan situasi yang akan datang ini Pak, kira-kira gitu. Iya, jadi kita mesti siap untuk berubah. Dalam perubahan ini kita bisa tapi ada hal-hal yang memang prinsip yang tidak boleh kita ubah, seperti memuridkan anak itu kan sesuatu yang prinsip, cuman polanya, metodenya bisa berubah. Jadi siap dengan perubahan, kita juga harus berani untuk berubah. Jadi yang mungkin kita kumpulkan fakta-fakta, data-data, lalu kemudian kita pelajari situasinya, kita menganalisa, kita berdoa, dan saya percaya Tuhan akan berikan hikmah, ide kepada kita yang kita bisa lakukan untuk kemudian kita menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Bahkan mungkin dalam krisis ini seperti tadi kisah teman-teman penggiat anak di beberapa daerah malah melakukan inovasi-inovasi untuk membuat terobosan baru dalam pelayanan anak. Jadi tetap saja sih Pak, kesulitan itu tetap ada dua sisi. Krisis tapi juga kesempatan. Jadi kita ada tetap peluang, melihat ya tetap ada peluang-peluang untuk kita bisa melakukan sesuatu buat orang lain, dan karena kemudian yang kita ini ada, yang kita layani ini sesuatu yang sifatnya juga berhubungan dengan kekekalan, dengan kerajaan Allah. Jadi saya percaya bahwa kerajaan Allah juga akan banyak menolong kita, memberikan hikmat kepada kita untuk tetap menjalankan tugas kita. Jadi ya tetap hikmat Tuhan, tapi juga kita harus mengumpulkan data-data, fakta-fakta, menganalisa, kemudian menyesuaikan diri pola-pola yang harus kita lakukan untuk pelayanan kita. Begitu sih Pak. Ya, ternyata situasi pandemi ini juga menimbulkan sebuah peluang-peluang baru ya bagi orang-orang yang kreatif, orang-orang yang bisa melihat situasi dengan jeli, masuk juga di dalam pelayanan ya. Oke Pak, terima kasih waktunya, senang sekali hari ini bisa ngobrol-ngobrol santai. Tentu ini banyak berguna buat teman-teman di daerah yang selama ini mungkin seperti saya dulu 20 tahun yang lalu, apa sih Pesat itu, apa sih organisasinya. Nah sekarang setelah 20 tahun saya kenal dekat dengan Pak Ahmad dan teman-teman di jaringan pelayanan anak, dan hari ini saya akan bagikan perbincangan kita supaya nanti banyak juga anak-anak muda yang terpanggil turut di dalam boleh direkrut atau bergabung dengan Pesat ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak, sama-sama Tuhan berkati Pak. Terima kasih waktunya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu Pak. Yesus berkati. Thank you.